Tahun kuda api itu gimana? Apakah kalau api kan biasanya membara, panas, kayak gitu kan, energinya kuat. Nah, kalau penerjemahannya gimana sih tahun kuda api itu? Jadi di tahun kuda api itu orang-orang akan banyak mau menunjukkan kehebatan dia, menunjukkan kemampuan dia gitu ya. Mungkin kita zaman now ngomongnya pencitraan atau flexing gitu ya. Tapi kadang fundamentalnya atau basic di dalamnya itu masih kurang kuat. Bahwa kita harus aware dan kita harus lebih bijak melihat. Oke. Kalau korelasi kolam ikan, mungkin sama juga posisi kasur di kamar tuh pengaruh nggak ke keberuntungan? Kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan good looking, tapi looking good. Looking Gitu. good. Jadi di mana orang bisa mau terbuka mendekati kita, ngobrol sama kita, happy sama kita. Gitu. Tapi sebenarnya dalam feng shui, muka yang mulus itu hokinya mulus. Halo, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan di minggu ini karena kita baru saja merayakan Imlek, jadi kita masih akan membahas tentang benar gak sih Imlek itu selalu identik dengan hujan, dengan hoki, dan tahun kuda api. Kita tuh harus gimana? Apakah tahun ini kita hoki atau mungkin kita harus lebih banyak waspada, banyak menabung supaya tahun ini semuanya lancar? Langsung aja kita membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Perspective, Ci Angelina Fan. Halo. Halo, selamat Imlek. Terima kasih. Kita biasa sebutnya Kongsi Facai. Kongsi Facai. Kemarin bagi-bagi angpau banyak banget. Udah pasti. Karena keluarganya keluarga besar. Jadi kalau setiap malam Imlek, saya akan sediain angpau ratusan. Oh. Karena papa saya 9 bersaudara. Dan saya hitung sepupu saya ada hampir 40. Masing-masing anaknya 23 dihitung aja. Jadi ratusan gitu. Berarti tahun depan kita boleh mampir ke rumah Ci. Boleh. Open house gitu kontak kan. Kontak dulu. Oke, Ci, tahun ini berarti termasuk tahun kuda api. Yes. Kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin dikit nggak sih sebenarnya tahun kuda api itu gimana? Apakah kalau api kan biasanya membara, panas, kayak gitu kan, energinya kuat. Nah, kalau penerjemahannya gimana sih tahun kuda api itu? Oke, kalau kita mengingat tahun kuda api, mendengar kuda api, pasti kita akan mengingat binatang kudanya. Benar nggak kan? Dan kita langsung menggunakan sifat-sifat dari binatang kuda. Sebenarnya dalam feng shui, kuda, atau sio kuda gitu ya, sebenarnya 12 binatang, kan ada 12 sio gitu ya. Sebenarnya ini adalah sistem penamaan waktu di zaman dahulu kala. Jadi ceritanya, kaisar pada zaman dahulu itu mereka rakyatnya tidak baca tulis karena mereka adalah misalnya hanya petani atau peternak atau pekerja kasar, jadi mereka tidak duduk di bangku pendidikan, mereka tidak mengenal 1, 2, 3 atau ABC atau Januari, Februari. Dengan demikian dibentuklah sistem 12 binatang untuk menyebut waktu supaya memudahkan orang tuh mengingat sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya ada tahun kuda, kemudian ada bulan kuda, ada hari kuda dan jam kuda. Seperti itu. Jadi kita taunya kan cuma tahun apa, ternyata bulan sampai hari. Betul, sampai hari sampai jam. Dan kita selalu mengasosiasikan si sifat dari binatangnya dengan tahunnya kayak gitu. Misalnya seperti itu kan. Tapi sebenarnya pada zaman dahulu si 12 binatang ini digunakan untuk menyebut waktu saja. Memudahkan si Raka Jelata mengingat, oh saya lahir di tahun kuda. Kalau kita ketemu orang yang sionya kuda juga, berarti antara seumuran atau 12 tahun lebih tua atau 12 tahun lebih muda. Seperti itu. Benar. Dan kuda ini sebenarnya mewakili elemen. Pada dasarnya mewakili elemen. Elemennya si kuda ini adalah api kecil. Api kecil itu di alam bayangkan seperti lilin. Jadi kalau tahun yang kuda, ada kudanya, ada apinya, berarti kan tahunnya secara umum iklimnya mungkin bisa lebih panas. Kemudian bulan kuda itu adalah lebih ke bulan musim panas. Karena dia mewakili elemen api. Kemudian kalau kayak jam kuda, berarti jamnya itu adalah sekitar siang, jam 12 siang. Karena jam siang hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau ngomongin gimana sih tahun kuda api, berarti kita melihat elemen yang diwakili oleh si kudanya. Kayak gitu. Si kuda mewakili elemen api kecil. Api kecil bayangkan seperti lilin gitu ya, lilin yang nyala. Itu dia ada sifat yang memberikan hangat, memberikan terang, kemudian ramah, kemudian ada sifat ingin menolong. Seperti itu. Terus kemudian ada juga sifat negatifnya. Bayangkan kalau lilin itu kena angin dikit goyang-goyang. Berarti ada sifat yang kurang stabil emosionalnya. Kadang moody gitu kan, mood-moodan gitu ya. Terus kemudian temperamennya kurang stabil. Nah, si kuda ini, si api kecil ini, tahun ini datang bersamaan dengan elemen api juga. Jadi kudanya udah api, datang lagi api lagi. Jadi double apinya, kayak gitu. Nah, apinya ini adalah api besar. Jadi beda, satu api, satu adalah api yin dari si kudanya, dan ada api yang si api besarnya.
Nah, api besar ini bayangkan di alam itu seperti matahari. Jadi matahari itu biasanya bagaimana? Biasanya sangat terang, sangat megah, terlihat sangat jelas, menjadi center of attraction, center of attention. Jadi kita akan lihat bahwa di tahun ini orang itu pengen terlihat. Orang-orang itu ingin menunjukkan kehebatannya. Show off gitu Yes, ya. reputasi dan citra itu sangat penting. Haus validasi. Yes, bisa juga kayak gitu. Oke. Terus kemudian ada sifat negatifnya adalah karena matahari itu begitu kuat, berarti kan biasanya ada temperamentalnya, ada stubbornnya, keras kepalanya, terus kemudian ada yang terus terang, karena kan memberikan terang gitu, jadi terlalu jujur apa adanya, suka nggak suka langsung ngomong kayak gitu. Dengan demikian ada kita lihat bahwa di antara kedua api ini ada kesamaan, bahwa api memberikan terang biasanya ada sikap optimis, sikap euforia, ada euforia atau kebahagiaan, semangat, dan juga ada negatifnya yaitu emosi atau temperamental yang kurang stabil. Nah, kalau kita lihat dari sisi feng shui, bahwa di antara semua elemen, dari 5 elemen, ada kayu, api, tanah, logam, dan air, elemen api itu bisa kita lihat sangat megah, tapi nggak bisa kita pegang. Why? Benar Iya, nggak? karena Nggak bisa pegang kan? Iya, Tapi nggak bisa bisa pegang. dilihat kan? Kayak gitu. Dengan demikian, tahun kuda api yang apinya sangat kuat, kami analogikan tuh seperti kita melihat buah yang sudah ranum, yang sudah matang, tapi buahnya itu adalah paprika. Jadi di luar itu padat berisi, Dalamnya tapi kopong. yes, begitu dipotong dalamnya kopong. Jadi terlihat keren di luar, tapi dalamnya belum tentu berisi. Seperti itu. Jadi di tahun kuda api itu orang-orang akan banyak mau menunjukkan kehebatan dia, menunjukkan kemampuan dia gitu ya. Mungkin kita zaman now ngomongnya pencitraan atau flexing gitu ya. Tapi kadang fundamentalnya atau basic di dalamnya itu masih kurang kuat gitu ya. Misalnya kalau kita lihat, oh si ini hebat banget beli mobil mewah gitu ya. Nggak taunya cicilan kredit bayarnya empat-empatan gitu ya. Atau kita lihat, oh bisnis di mana-mana buka semua. Biasanya di tahun kuda api, tahun yang apinya sangat kuat, orang akan ramai-ramai untuk membuka bisnis berelemen api. Contohnya adalah restoran. Waduh. Ya, F&B kayak. Kelebihannya adalah kita bisa makan enak. Iya. Kan? Tetapi begitu banyak bisnis dibuka, semua kan pikir, oh semua mau kita-kitaan gitu kan ya. Mau membuka, terlihat ramai, terlihat sangat bergairah, tetapi di dalamnya belum tentu profitnya ada. Seperti itu. Jadi yang dimaksud kopong itu tidak selalu bahwa analoginya mungkin orang ini show off lalu mungkin kurang pintar, tapi dalam hal bisnis pun mungkin terlihatnya keren, tapi ternyata profitnya malah dalamnya belum tentu menguntungkan. Gitu. Jadi bagi kita apa yang harus kita lakukan, bahwa kita harus aware dan kita harus lebih bijak melihat kayak gitu. Karena di tahun kuda api itu membuat orang bersemangat gitu ya, terus kemudian overconfidence sama apa istilahnya percaya diri berlebihan kayak gitu ya, dan biasanya FOMO karena fear of missing out, pengen ikut-ikutan, nggak mau ketinggalan kayak gitu. Sedangkan di tahun kuda api kita lihat sesuatu itu cepat datang dan pergi, jadi easy come and easy go kayak gitu. Nanti trennya misalnya kalau kayak kemarin viralnya itu Tumblr, semua orang ngomongin Tumblr kayak gitu kan ya, tapi nanti hilang kayak gitu. Nah tahun kuda api kita akan lihat sering seperti itu, jadi ada viral sesaat nanti hilang, nanti ada muncul lagi nanti hilang lagi kayak gitu. Nah itu seperti itu kurang lebih karakter tahun kuda apinya. Oke, tapi berarti kan kalau tahun ini karakternya kuda api, berarti nanti akan ada kuda api lagi kan di beberapa tahun mendatang? 60 tahun. Oh, 60 tahun. Yes, karena ada 12 binatang dipadukan dengan 5 elemen. Tadi kan ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Satu. Yes, dipadukan dengan 12 binatang, totalnya 60 tahun. Jadi siklusnya 60 tahun. Jadi 60 tahun yang lalu, tahun 1966 itu ada kuda api, dan 60 tahun yang akan datang adalah kuda api juga. I see. Jadi kalau ada orang yang, oh aku sionya kuda api, dan dia usianya sudah 60 tahun. Sio aku ayam, berarti aku berapa tahun lagi nih? Muncul lagi tahun ayam, gak ada? Kalau ayam berarti kan terakhir kali ayam 2017. Jadi 12 tahun lagi, sekitar 2029 kurang lebih ya. Oh, kayak gitu. Masih deket lah. Ya. Apakah orang yang lahir di tahun kuda api, lalu sekarang tahun kuda api itu dia bisa dibilang ini tahunnya gue? Kayak gitu, berarti yang tadi disebut umur 60 itu ini adalah masa kejayaan gue.
kayak gitu iya nggak sih? Oke, kalau misalnya dia sionya kuda api, kemudian di tahun kuda api lagi, berarti kan dia umurnya 60 tahun. Kalau dibilang masa kejayaan dia, jawabannya belum tentu. Oh belum tentu. Ya, karena kan dari data tempat, tanggal, jam lahir, nanti baru ketahuan masa jayanya itu dari usia berapa sampai berapa. Dan di tahun kuda api, apakah semua orang apakah orang yang sionya kuda api sudah pasti akan sukses atau jayanya dia? Jawabannya belum tentu. Karena kuda api, apinya sangat kuat. Kalau orang itu butuh elemen api, maka akan tahun bagus. Tapi kalau ternyata elemen api bukan elemen bagus dia, maka dia harus mengantisipasi. Seperti itu. Dan kalau misalnya tahun kuda, bagi yang sio kuda, misalnya tahun itu tahunnya sionya apa gitu kan ya. Terus habis itu orangnya itu sionya apa juga. Sebenarnya dia mengalami ciong atau clash. Atau kita sebutnya ketidakharmonisan, tapi dalam level yang ringan. Kayak gitu. Jadi tidak bisa dibilang sebagai yang tahun jayanya, tidak bisa langsung seperti itu karena kan kita hanya melihat sio di tahun lahir, aslinya ada di bulan, hari, dan jam. Jadi di tahun yang dia usia 60 tahun ini justru dia mengalami perubahan. Kalau ciong atau clash, ciong atau clash itu bukanlah sial ya. Bagi kami ciong atau clash itu adalah ketidakharmonisan yang biasanya menyebabkan perubahan. Perubahan itu seperti biasanya kita terjemahkan adalah keluar dari zona nyaman. Jadi kita itu sebenarnya kita perlu tahun ciong karena di tahun ciong itu kita mau berubah, kita mau bergerak. Oke, kalau enggak kita kan gitu-gitu flat aja. Gitu terus. Karena biasanya orang kan mengategorikan kalau ciong itu buruk, lo nggak boleh lakuin itu, harus hindari itu. Padahal sebenarnya kalau dimaknai secara positif tadi adalah tahun transformasi, tahun perubahan. Terus kemudian tidak boleh melakukan ABC, harus mawas diri. Jawabannya iya, karena perubahan itu melibatkan banyak energi, resiko juga. Ya, kemudian kalau juga bisa membuat beban pikiran kita lebih banyak. Jadi banyak harus dipikirin dan akhirnya itu menyebabkan kita harus lebih mawas diri. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita udah tahu di depan mau hujan gitu kan, otomatis kan kita harus bawa payung, ya kan? Dan pada saat kita bawa payung itu tidak menghentikan hujan, tapi membuat kita tidak kebasahan, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita udah harus siapin hujan siapin payung, berarti kan payungnya harus kualitas bagus, kayak gitu. Jangan ambil payung abang-abang lagi. Jadi sama seperti kita, kalau kena ciong udah perlu antisipasi perubahan ya kita antisipasi, tetapi di satu sisi kita jangan menambah masalah hidup, ya kan? Kalau bisa kita masalah besar menjadi kecil, masalah kecil cepat selesai. Kayak gitu. Dengan demikian transformasi atau perubahan ini tetap bisa kita jalani, hasilnya tetap bisa bagus. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau orang masuk tahun baru kayak gini kan, tahun kuda api, yang paling dicari secara umum itu adalah keterkaitan sio personal kita dengan si tahun kuda api itu. Betul. Nah, di tahun kuda api ini sio-sio mana yang kiranya bisa harmonis atau sio-sio mana yang tadi perlu antisipasi nih? Ya, jadi kan pada saat tahun kuda api itu datang, maka kita bisa menganalisis dari feng shui sendiri ya, dari sudut pandang feng shui ilmiah, kita bisa menganalisis bagaimana pengaruh energi kuda api terhadap shio di tahun lahir kita. Shio di tahun lahir. Sebenarnya ini mempengaruhi shio di bulan, hari, dan jam kita juga. Tetapi secara general yang mudah untuk kami bagikan gitu ya, dan mudah untuk diterima orang adalah secara tahun lahir aja. Nah, di tahun lahir ini berarti biasanya berkaitan dengan hubungan kita dengan orang luar, kemudian apa yang ada di dalam pikiran kita, kemudian apakah ada orang yang bisa menjadi dewa penolong, kita sebutnya orang-orang yang bisa membantu kita. Kayak gitu. Nah, jadi untuk pertama kita ngomongin dari yang beruntung dulu kali ya. Beruntung dulu. Aduh, deg-degan nih. Aku termasuk yang beruntung ya. Ya, jadi yang beruntung itu di tahun kuda api kami analisis ada 5, yaitu sio kambing. Kemudian sio anjing, kemudian sio naga, kemudian sio kuda, dan sio kelinci. Ya, sio ayam gimana dia sio ayam? Sio ayam nanti dulu. Nanti dulu. Kita ngomongin yang beruntung dulu. Tuh kan kayak gini-gini tuh bikin deg-degan loh. Deg-degan nggak? Tapi sebenarnya perlu kita ketahui bahwa peruntungan sio ini bukanlah penentu. Betul. Tapi ini adalah alat bantu. Mereka kita tahu apa yang perlu kita aware, apa yang perlu kita antisipasi, dan apa yang bisa kita maksimalkan. Dan ini adalah siklus. Jadi nggak mungkin satu siang itu 12 tahun hoki terus, tuh nggak mungkin. Jadi ada naik, ada turun. Tapi kita harus tahu problemnya bukan kapan naik, kapan turun. Tapi adalah pada saat naik kita ngapain, dan pada saat turun apa yang perlu kita siapkan. Kayak gitu. Nah, jadi untuk sio yang beruntung ini, sio kambing, sio anjing, naga, kuda, dan kelinci. Bukan berarti kita santai-santai di rumah, mager, duduk, terus tiba-tiba ada cuan datang atau misalnya suatu hal yang baik datang. Tidak, tetap perlu. Ya. Tapi tetap perlu kita upayakan kayak gitu. Jadi pada saat hoki kita lagi bagus, justru kita harus lebih produktif.
Kemudian di sio-sio yang beruntung ini biasanya hubungan dengan orang luar akan jauh lebih baik. Orang mudah menyukai kita, orang happy sama kita, bos happy sama kita, customer happy sama kita, kayak gitu ya. Terus kemudian dengan demikian kita harus memperluas jaringan pergaulan kita. Pada saat kita memperluas network, maka kita bisa menemukan orang-orang yang bisa membantu kita. Seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang lain adalah pada saat hoki kita lagi bagus, jangan lupa untuk berbuat baik. Karena pada saat itu kita mampu. Pada saat itu kita lagi harmonis, lagi oke. Jangan lupa untuk membantu orang lain. Jangan lupa untuk istilahnya berbuat baik. Kenapa? Karena akan ada tahun di mana kita bisa mengalami ciong juga. Kayak gitu. Nah di saat itulah orang-orang yang sekitar kita yang pernah kita bantu mungkin bisa jadi dewa penolong kita. Oke, kalau tadi CEO yang beruntung di tahun ini, kalian ada yang masuk nggak? Aku. Oh kamu, oke, tahunnya Kuma berarti tahun ini ya. Nah, CEO yang mungkin dianggap ciong atau bukan tidak beruntung ya, tapi mungkin dia harus lebih banyak berubah gitu. Betul. Kalau CEO yang ciong ini kita sebutnya bukan CEO yang sial, tetapi harus antisipasi dengan perubahan. Dengan demikian pada saat perubahan terjadi kan nggak nyaman nih. Kalau nggak nyaman berarti kita harus lebih fleksibel, terus kemudian kita mawas diri, dan kalau memang ada potensi tantangan banyak datang di depan, maka kita jangan menambah masalah. Jadi supaya diri kita tetap bisa harmonis, tetap bisa melewati tahun kuda. Pada dasarnya sebagian besar dari kita tuh udah melewati minimal 1 kali tahun kuda. Sebenarnya ya kan, kayak gitu. Dan ini adalah pola. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di 12 tahun yang lalu itu memberikan sedikit gambaran sekitar 60% apa yang terjadi pada kita di tahun ini. Karena ini adalah pola, kayak gitu. Jadi kalau di tahun kuda yang lalu 2014 di mana itu adalah kuda kayu dan ini adalah kuda api, memberikan kurang lebih gambaran 60%. Bedanya adalah cara kita menghadapi. Jadi kalau misalnya di tahun kuda kayu yang dulu, di tahun 2014 kita misalnya mendapatkan uang yang banyak, misalnya komisinya banyak, salesnya bagus, dan berarti di tahun ini ada potensi uang yang baik. Kayak gitu. Dan kalau misalnya di 12 tahun yang lalu kita pernah kena sakit misalnya gitu ya, atau kita ada istilahnya amit-amit masuk rumah sakit, berarti kita tahu awareness-nya adalah harus menjaga kesehatan. Kayak gitu. Jadi dengan demikian sebenarnya ini adalah pola energi yang bisa kita amati dan bisa kita antisipasi. Kayak gitu. Jadi ciong ini jangan anggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan. Tiba-tiba langsung sedih. Jadi ini adalah siklus. So, balik lagi, bukan naik atau turunnya, tapi pada saat naik harus ngapain, dan pada saat turun apa yang harus diantisipasi. Kayak gitu. Jadi sio yang ciong itu ada 5, yaitu sio tikus, kemudian sio kerbau, kemudian sio ayam, sio kelinci, dan sio kuda. Jadi kelima sio ini harus sarankan lebih sabar. Di tahun kuda api emosinya tidak stabil. Biasanya tahun yang terkena ciong itu berarti banyak harus dikerjakan, beban pikiran lebih banyak, akhirnya mudah untuk emosi. Nah, justru di tahun kuda api, kelima sio yang lagi ciong ini, jangan cari ribut. Dan kadang bukan kita yang mau ribut, tapi orang yang cari ribut ke kita. Orang mancing-mancing emosi gitu gimana? Dan jangan mudah terpancing, kita bukan ikan. Menarik. Ya, jadi jangan mudah terpancing. Harus mengingat bahwa ini adalah tahun terkena ciong, ini adalah sementara saja. Everything will getting better. Kalau misalnya kamu nggak merasa salah, kamu tidak melakukan hal yang salah, kayak gitu kan ya, dan nggak perlu ditanggapi. Ya dong, kalau orang mau cari ribut sama kita. Tetapi kadang kalau dalam kita berbisnis, kita bertemu dengan istilahnya pelanggan atau klien gitu, kita mau masalah besar jadi kecil dan masalah kecil cepat selesai. Maka nggak ada salahnya berlatih untuk minta maaf. Minta maaf aja dulu. Kayak gitu, karena kita nggak mau masalahnya nambah jadi lebih gede. Kadang yang di tahun kena ciong itu kita malah viral tapi untuk hal-hal yang buruk. Kayak gitu. Ya, betul. Jadi habis viral. Jadi misalnya nih, kalau misalnya biasanya nih, misalnya ada satu influencer, terus habis itu dia suka ngomongin yang buruk-buruk orang lain atau review yang buruk-buruk gitu kan ya. Di tahun kena ciong itu dia tiba-tiba bisa dapat somasi, bisa dapat tuntutan hukum, seperti itu, kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang namanya kebal melakukan suatu hal yang negatif. Justru di tahun ciong itu akan ditagih karmanya, kayak gitu. Kalau dalam pekerjaan? Kalau dalam pekerjaan berarti ada potensi perubahan. Perubahannya bisa rubah tempat kerja, pindah kantor, pindah divisi, pindah bosnya berganti, kayak gitu ya. Terus kemudian dapat tugas tanggung jawab baru, kayak gitu. Saya ngomongin berubah ya. Bisa saja berubahnya dapat kalau misalnya ada tempat baru, peluang lebih bagus, gaji lebih baik gitu kan, ya why not gitu. Tapi perubahan itu perlu dijalani dan kemungkinan proses adaptasinya kurang mudah. Istilahnya mungkin kurang nyaman. Nah, kita siap, maksudnya kita meningkatkan ketahanan diri kita aja. Kuat kayak mental gitu. Seperti itu. Sebenarnya mentalnya perlu kuat, tapi anggap tahun ini sebagai
tahun untuk level up. Jadi diri kita akan lebih kuat, diri kita akan lebih istilahnya lebih resilient ya, daya tahannya lebih tinggi, kemudian menghadapi lebih banyak menghadapi masalah sehingga lebih mudah untuk menangani masalah ke depannya. Oke, jadi bisa dibilang tadi kelima sio yang ciong ini di tahun ini mungkin masalahnya banyak, tapi mungkin kalau bisa melewati tahun ini level up dan mungkin di tahun depan ya akan pelangi, akan bersinar ibarat gitu ya. Karena kita sudah melewati yang tantangan-tantangannya. Kayak gitu. Dengan demikian, soal sio yang terkena ciong ini biasanya kami menyarankan adalah lebih mawas diri, hindari konflik ya. Terus kalau berkendara harus lebih hati-hati karena kadang banyak pikiran, terus lagi bawa mobil, bawa motor, senggol orang lain kayak gitu ya. So pada saat kita lagi pikirannya kalut, berhenti dulu, tarik nafas dulu. Kayak gitu, dan perlu menjaga kesehatan karena pada saat banyak perubahan, banyak aktivitas, kadang kita lupa untuk istirahat. Kayak gitu. Nah, sebenarnya dari Feng Shui sendiri kami menyarankan adalah jangan melakukan olahraga berat atau olahraga beresiko tinggi. Misalnya kalau lagi ciong, terus habis itu pergi hiking, kemudian diving, bungee jumping gitu ya, atau skydiving gitu ya. Atau biasanya orang main ski nggak apa-apa, tapi tiba-tiba kok dia main ski problem, kan kita sering dengar ya beberapa berita itu gitu kan, main ski problem ada kemungkinan sedang terkena ciong, kayak gitu. Jadi menghindari olahraga beresiko tinggi, menghindari aktivitas beresiko tinggi, termasuk kebut-kebutan di jalan. Kayak gitu ya. Jadi memang tahunnya mawas diri untuk kelima sio tadi ya. Nah, dan kami menyarankan adalah di tahun yang banyak tantangan, maka boleh meningkatkan amal ibadah, kemudian lakukanlah berdoa jika dirasa itu bisa membuat diri lebih damai. So it's not a bad year gitu. Itu bukan tahun yang buruk, tapi tahun yang dimana kita harus lebih kuat lah. Gitu. Nah, tadi kalau kita udah bahas tentang life, tentang kehidupan, tentang peruntungan gitu. Banyak yang bilang bahwa ilmu Feng Shui itu juga berkaitan dengan tata letak benda di sebuah ruangan, baik itu mungkin di rumah kita atau di kantor. Mungkin bisa dijelasin dulu sebenarnya ruangan apa yang bawa hoki gitu. Kalau dulu saya pernah dengar waktu kecil itu harus ada sesuatu yang berbentuk ikan koi. Jadi karena saya dulu nggak bisa punya ikan kolam koi, mama saya beli foto koi gede banget, ditaruh di depan rumah. Dan ya udah gitu kan. Terus ketika mungkin saya move ke rumah baru, suami saya pengen banget punya kolam koi. Nah gitu. Emang ngaruh ya kayak gitu-gitu, tata letak gitu. Jadi Feng Shui itu sebenarnya adalah ilmu dan seni untuk mengharmoniskan lingkungan ya dengan penghuninya. Kayak gitu. Jadi lingkungan sekitarnya diharmoniskan supaya penghuninya itu bisa mencapai tujuan hidup. Misalnya lebih sehat, lebih produktif, cuan yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya yang diharmoniskan itu apa? Yang diharmoniskan itu adalah qi atau energi alam. Energi alam yang istilahnya esensial buat kehidupan manusia. Paling gampang adalah angin atau udara. Karena angin kan ada mengandung oksigen dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sinar matahari, kemudian terang dan gelap sebuah ruangan, kemudian istilahnya dingin, suhu ruangan dingin dan panasnya, ya. Terus kemudian ada juga air juga bisa, karena air di lingkungan sekitar kita juga mempengaruhi kita. Feng Shui, Feng itu adalah angin, Shui itu adalah air. Jadi Feng Shui, Feng-nya dulu, anginnya dulu, udaranya dulu, bukan sui-nya dulu, bukan airnya dulu. Tapi orang-orang sering mengasosiasikan, harus ada airnya. Jadi harus ada kolam ikannya, harus ada air mancurnya atau apa. Tapi aslinya orang kaya dunia itu tidak wajib di rumahnya tuh pasti ada kolam ikan, belum tentu. Kolam renang tapi ya. Ya, belum tentu juga. Kayak gitu. Banyak orang-orang, saya rasa banyak orang-orang yang sudah sukses, sudah kaya, mungkin rekeningnya juga gendut gitu ya. Belum tentu rumahnya pasti ada kolam. Belum tentu. Kayak gitu. Tetapi rumahnya itu perlu punya sirkulasi udara yang baik dulu. Kayak gitu. Dengan demikian, lingkungan yang diharmoniskan itu apa? Adalah di mana kita sering berada. Yang kita sering berada itu adalah rumah kita. Terus kemudian di dalam rumahnya itu ada si kamar tidurnya. Karena kita habiskan minimal 6-8 jam, sekitar sepertiga hidup kita dihabiskan di kamar tidur, kayak gitu. Dan kantor, karena kantor kita menghabiskan waktu sehari-hari untuk cari cuan, ya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi itu turut mempengaruhi kita, kayak gitu. Jadi kalau ditanya, basic dasarnya itu adalah sirkulasi udaranya dulu. Dan pakar Feng Shui itu bisa melihat, bisa menganalisis kualitas sebuah bangunan dan kualitas sebuah lokasi apakah oke atau tidak.
kayak gitu. Nah itu ada dua bagian sebenarnya. Dua bagian itu pertama adalah bagian bentuk, yaitu bentuk bangunan, bentuk kondisi lingkungan sekitar, kayak rumah lah. Depan ada apa, kiri ada apa, kanan ada apa, belakang ada apa. Kemudian bentuk bangunannya itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagian formula. Formula itu rumus fungsi yang kita masukkan. Jadi kita menganalisis hoki bangunannya, kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya untuk yang paling penting yang mana? Sebenarnya yang saya jawab adalah kalau rumah itu biasanya yang penting ada 3. Satu adalah pintu utama. Pintu utama. Karena pintu utama itu adalah sumber masuk angin paling banyak. Jadi setiap kali kita buka pintu, angin akan terdorong masuk. Terus kemudian yang kedua adalah kamar tidur. Karena kita menghabiskan waktu paling banyak di kamar tidur. Terus yang ketiga adalah dapur. Dapur. Kayak gitu. Nah kalau di kantor berarti adalah ruang dari si VIP-nya. Jadi pintu utama dari kalau kantor ya atau tempat usaha adalah kantor atau pintu utama dari si kantornya. Kemudian ruang utama dari VIP-nya tempat kita bekerja sehari-hari kayak gitu ya. Kalau dapur kan di kantor biasanya jarang masak ya. Kayak gitu. Dengan demikian si kantor VIP-nya paling penting. Kantor VIP-nya paling penting. Ya, kantor gitu. VIP itu bosnya. Bosnya, pemiliknya atau head yang berhubungan dengan sales. Harus terkena paparan angin gitu ya. Harus sirkulasinya baik. Terus kemudian mendapatkan sinar matahari karena kalau untuk bekerja butuh produktif kan. Iya. Produktivitas itu membutuhkan sinar matahari alami. Nggak boleh terlalu gelap. Biasanya kalau di satu bangunan atau ruangan yang terlalu gelap dan dingin, kita lebih pasif. Oke. Kalau korelasi kolam ikan, mungkin sama juga posisi kasur di kamar tuh pengaruh nggak ke keberuntungan? Oke, kalau ditanya kolam ikan ada pengaruh. Oke, sebenarnya gini, kan tadi saya bilang bahwa kolam ikan itu tidak wajib. Jadi tidak wajib kita harus ada kolam ikan atau kolam air mancur bila kita tidak tahu sektor mana yang bagus untuk ditaruh kolam ikan atau air mancurnya. Sebenarnya gitu, karena air itu yang pada saat dia bergerak dan seperti air mancur itu, dia sebenarnya menggerakkan energi. Kalau di sektor yang bagus, hasilnya akan bagus. Kalau di sektor yang jelek, dia akan membuat tambah jelek sektor tersebut. Kayak gitu. Estetika juga ngaruh ya? Iya, kayak gitu. Tetapi pada dasarnya kolam ikan itu kita biasanya tidak suka di dalam rumah. Saya info dulu, kita tidak suka di dalam rumah. Karena aslinya itu harusnya di luar rumah. Di luar bangunan induk, jadi di teras perkarangan, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita tidak mau kolam ikannya itu terlalu besar atau terlalu dekat dengan rumah kita. Kayak gitu. Jadi penentuan kolam ikan ini agak kompleks gitu ya, tetapi intinya adalah di luar rumah, ukurannya harus sesuai dengan bangunannya dan sesuai dengan jaraknya, terus kemudian di sektor yang benar, dan yang terakhir suaranya jangan terlalu kencang. Jadi kalau suaranya itu kayak bunyi, kan kadang ada bunyi pompa kan kencang banget kan, aku suka bunyi kericik-kericik, tapi aslinya bukan kericik-kericik, kayak angin kayak air deras banget gitu kan ya. Nah itu bisa mempengaruhi kesehatan penghuninya. Kalau didengar suara itu dalam jangka panjang, kalau dalam fungsi kita itu bisa mempengaruhi organ elemen air. Organ elemen air itu adalah pendengaran, kemudian ginjal, kemudian otak, ya kejernihan berpikir agak kurang, dan kualitas darahnya kurang baik. Misalnya kolesterol tinggi lah, trigliserid tinggi, dan lain sebagainya. Jadi dalam fungsi itu penetapannya itu kita lebih suka seimbang yin dan yang. Jadi tidak mau berlebihan di satu sisi saja. Jadi kalau kolam ikan itu nggak perlu gede, nggak perlu mancurnya banyak banget gitu ya, atau istilahnya ikannya harus banyak banget, atau suara airnya harus deras, itu tidak disukai justru kayak gitu. Sebenarnya kenapa orang suka muncul kayak tadi Mbaknya bilang mama harus ada foto lukisan ikan. Iya, karena nggak bisa bikin kolam. Sebenarnya itu ada sedikit hubungan dengan bahwa bagi masyarakat Tionghoa, jadi mereka kan ada satu idiom namanya Nian Nian Yogi. Oke. Nian Nian Yogi itu artinya Nian Nian, maksudnya setiap tahun Yogi ada sisa atau ada surplusnya. Jadi kalau dalam bisnis itu surplus kan berarti profit. Kalau kita dalam rumah berarti kita tabungan kita meskipun kita pakai buat biaya-biaya tapi selalu ada sisanya. Kayak gitu. Nah, Yu ini juga adalah penyebutannya sama dengan ikan. Ikan itu juga yu dalam bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi dia menggunakan ikan ini untuk menggambarkan bahwa nian yoyi, bahwa setiap tahun kita selalu profit, setiap tahun kita selalu ada surplus. Ada makna gitu. Filosofinya. Iya, filosofinya. Jadi bukan koinya ya. Yes, jadi ini bukan maksudnya bukan fungsi yang ilmiah itu pada dasarnya. Kita menganggap energi bangunan lebih besar daripada energi sebuah benda. Energi oke. Jadi tidak mungkin sebuah benda itu bisa mempengaruhi hoki kita secara langsung. Karena energi bangunan lebih besar dan energi kita sendiri sebagai manusia juga lebih besar. Kayak gitu. Jadi tetapi apa yang kita pajang, apa yang kita taruh di rumah kita, setiap hari kita lihat dong. Udah lihat ya. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, itu akan mempengaruhi kita. Jadi kalau bisa yang dipajang, yang ditaruh itu jangan yang sifatnya ambigu. Ambigu. Maksudnya bagi satu orang ini bagus tapi yang ini enggak gitu kan. Jangan yang sifatnya itu kelihatan nggak cantik, agak seram gitu ya. Pernah kita ada satu klien,
anaknya depresi, kayak gitu ya. Terus kemudian kayak kuliah nggak mau lanjutin gitu kan ya. Terus mamanya stres, dia kontak kita, apakah feng shui rumah salah. Ternyata mamanya itu suka mengumpulkan art. Jadi artnya tuh ada patung, ada lukisan, terus muka orang muram gitu. Oh, I see. Dan Ya, itu patung-patung. mempengaruhi bawah sadar kayak gitu. Kan ada sebagian orang nggak terlalu terpengaruh, Iya, tapi bagi taunya orang lain seni aja kan. yes, kayak gitu. Tapi apa yang kita lihat tuh harusnya memberikan rasa bahagia, memberikan rasa optimis gitu, memberikan rasa kita bisa hoki kayak gitu. Itu wajib sebenarnya seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke lukisan ikannya itu. Jadi pertama itu kan sebenarnya tradisi, ada makna filosofinya dari bahasa Mandarinnya bahwa menggunakan ikan. Tapi sebenarnya tidak wajib harus ada itu. Tapi kalau memang mau dipajang boleh saja. Cuma kan kalau mau pajang ya ikannya jangan kurus kering, ikannya jangan sakit. Ikannya ya kan? udah makan MBG ya. Iya. Oke, jadi jangan istilahnya jangan terlihat tidak indah kayak gitu. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Jadi rumah itu harus terlihat indah. Maksudnya apapun yang dipajang itu harus terlihat indah, kita rasanya bahagia dan optimis. Posisi Kayak gitu. kasur, Nah, kadang kalau- suka jadi ini nih, harus menghadap ke barat, tidak boleh menghadap ke jendela. Kayak gimana Oke, tuh? sebenarnya kalau posisi kasur sendiri ada beberapa faktor yang akan kita analisis. Kayak gitu. Pertama adalah kondisi dari si kamarnya dulu. Apakah misalnya kamarnya bentuknya kotak atau ada sudut tajam? Itu akan mempengaruhi. Terus kemudian posisi pintu di mana, posisi jendela di mana, itu betul. Dan satu lagi, posisi AC-nya di mana. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang masalah barat, timur, selatan dan sebagainya, sebenarnya ini biasanya kita analisis tempat tanggal jam lahir orangnya untuk tahu lokasi kasurnya di mana yang terbaik untuk kesehatan orang itu. Untuk kesehatan ya. Betul. bukan Tetapi peruntungan. secara general ada guidance-nya. Pertama, si AC jangan ditembak ke badan kita pada saat kita tidur. Oh iya, masuk angin. Iya, masuk angin, betul kayak gitu. Jadi jangan AC-nya tuh kena ke badan kita. Kayak gitu. oke. Terus yang kedua, kan orang bilang jangan hadap ke pintu. Iya, katanya Pak Mali. Yes, sebenarnya memang pada zaman dahulu kala di Tiongkok sendiri kan dia negara 4 musim. Jadi kalau musim dingin ya, angin dingin itu akan masuk dari celah pintu. Jadi Make seperti sense. angin AC yang kena ke badan kita terus-menerus. Kayak gitu. makes Tapi kalau dalam kita sendiri di Jakarta misalnya atau di Pulau Jawa kan nggak ada musim dingin ya. Dan kadang kamar terlalu kecil untuk Iya. bisa kita ubah gitu. Jadi mau nggak mau pasti kena si pintu. Apalagi kalau kamar kos-kosan pasti ada sedikit kena pintu. Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya pada dasarnya pada saat pintunya ditutup, angin yang lewat dari celah itu tidak terlalu banyak. Jadi pengaruhnya lebih minimum. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya jangan langsung parno kasur gua kena pintu tuh kayaknya udah langsung jelek banget. Enggak, kayak gitu. Jadi iya. sebenarnya tidak itu dulu. Tapi untuk kesehatan udah pasti kita jangan kena angin AC-nya dulu. Iya. Atau kipasnya jangan tembak ke badan kita. Iya, Kayak gitu. Itu basicnya dulu. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya bukan posisi kasurnya, tetapi kamarnya sendiri harus punya sirkulasi udara yang bagus. Dan harus ada sinar matahari alami yang masuk ke kamar kita. Why? Supaya tidak terlalu lembab. Karena kalau kita di daerah tropis ini dengan kadar hujan tinggi kayak ini sekarang ini lagi musim hujan, tingkat kelembabannya sangat tinggi. Betul. Dengan demikian kalau misalnya kamar kita tidak kena sinar matahari, lembabnya tinggi, maka kita mudah untuk terkena berbagai penyakit saluran pernafasan, misalnya kayak gitu. Batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Kadang kita ada klien yang kontak kita terus dia bilang, anak saya kenapa kalau batuk nggak sembuh-sembuh ya, udah berbulan-bulan udah kasih obat segala macam kambuh lagi gitu. Sebenarnya iya, mungkin dari kamarnya itu kurang terkena sinar matahari. But how? Kalau kita kamarnya nggak bisa ganti, kan nggak mungkin dijebol gitu supaya bisa ini kan ya. Di rumah. Berarti pagi hari 2-3 jam buka pintu jendela untuk masukkan sirkulasi udara, and then kalau bisa masukkan sinar matahari meskipun sedikit masih lumayan. Kemudian kedua, kamarnya nggak ada istilahnya sinar matahari yang maksimal, pakai dehumidifier ya untuk menyerap lembabnya. Dan ketiga, orangnya sendiri atau si anaknya sendiri yang berjemur. Jadi gitu. mencari si matahari itu. Yes. Oh, Jadi oke. kalau posisi kasur saya nggak bisa terlalu info bagaimana. Pokoknya nomor 1 itu dulu, si jangan kena AC-nya dulu. Terus kemudian yang kedua sirkulasi dan sinar mataharinya, kelembabannya diatur. Oke. Tata letak ruang, lalu kita move lagi ke percintaan. Iya. Kayak gitu. Ini menarik juga. Wah, langsung tersenyum semua. Mungkin bisa dibedain bagi yang sudah berumah tangga atau mungkin yang sedang mencari jodoh seperti sahabat saya ini ya. Nah, ada yang saya sempat baca bahwa ternyata perempuan itu membawa energi di dalam rumah tangga itu cukup besar karena mungkin dia adalah ibu, lalu juga istri, mengatur keuangan, lalu juga melayani suami kayak gitu. Bagaimana untuk perempuan-perempuan ibu-ibu di luar sana di tahun ini? Oke.
Jadi kalau dibilang wanita memiliki energi yang sangat besar, sebenarnya pria dan wanita masing-masing punya energinya. Jadi si prianya adalah energi yang aktif, yang dominan. Kemudian si wanitanya adalah energi yang yin. Yin atau yang tuh lebih berarti pasif. cowok cewek ya? Jadi yin yang betul, yang itu cowok, yin itu cewek. Oke. Kemudian yang itu biasa lebih aktif, kemudian yin itu biasa lebih pasif. Yang itu kadang lebih istilahnya lebih dominan, agak lebih istilahnya apa ya, lebih kuat, dan yin itu biasanya lebih lembut kayak gitu. Jadi pada saat suami dan istri di rumah gitu, atau misalnya pada dalam kita relationship gitu ya, sebenarnya memperhatikan yin dan yang ini sebagai basicnya dulu. Oke. Kalau kamu adalah punya suami yang kuat gitu, yang istilahnya sifatnya kuat, karakternya keras, dan istilahnya dia pokoknya kalau saya ngomong ini saya maunya kamu begini kayak gitu, maka kita sebagai wanita perlu menjadi sisi yang yin, baru bisa saling melengkapi. Maka kita harus tahu untuk mengalah, tahu untuk negosiasinya. Kalau satunya yang si cowoknya ini kuat dan wanitanya juga dominan gitu kan, maka kita tahu akan susah untuk klop atau lebih banyak konfliknya. Benar keras nggak? kepala semua. Yes. Tapi di satu sisi ada juga wanita yang alpha female, yang kuat gitu kan ya. Dengan demikian kalau cari jodoh ya kan, harus mencari cowok yang lebih lembut. Nah, Gitu. Bahkan kadang kitanya yang ngejar. Kita yang ngejar cowok karena cowok yang lembut itu biasa agak pasif. Agak pasif, Iya ya. kan? Jadi- Makanya kita harus ngejar gitu ya. Ini terlepas tahunnya ya. Terlepas tahun ya, Nur. Tapi kita tahu yin dan yang-nya dulu kayak gitu. Dan demikian juga dengan si laki-lakinya kayak gitu. Pada saat dia adalah laki-laki alpha, kemudian dia mau cari wanita alpha, kamu harus tahu wanita alpha tidak mau dikontrol. Iya, Kayak gitu. Jadi independen. harus mengetahui balance ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya wanita berhubungan dengan rumah, sebenarnya jujur aja karena biasanya ibu rumah tangga menghabiskan paling banyak waktu di rumah. Betul. Kalau suami kan pergi kerja terus kan pulang gitu kan ya, sehari-hari wanita lebih panjang di rumah. Dengan demikian fungsi rumah kadang lebih besar pengaruhnya buat si wanita. Kayak gitu, makanya kalau misalnya orang kan sering lihat, oke, kita lihat fungsi rumah, lihat kepala keluarganya aja sebagai istilahnya sebagai tulang punggung keluarga. Tapi sebenarnya kita tidak melihat tulang punggungnya saja. Kita melihat semua keluarga secara keseluruhan. Dan biasanya kalau anak-anak mungkin kita lihat aspek kesehatannya aja. Tetapi kalau untuk si istrinya kita lihat aspek kesehatannya, keuangannya dan sebagainya. Karena suami bagus, istri jelek, suami stres ya kan. Istri bagus, suami jelek, istri juga stres gitu. Jadi kita berusaha mencari titik temu di antara semuanya. Kayak gitu. Nah, kalau tahun kuda api kayak gitu ya. Dalam konteks tahun kuda api adalah tahun yang apinya sangat kuat. Dengan demikian kestabilan emosinya itu mungkin akan tidak stabil, mungkin akan moody, terus orang akan lebih terus terang ngomong apa adanya, akhirnya bisa memicu konflik dan pertengkaran. Jadi di tahun kuda api bagi semua perempuan, sebenarnya laki-laki dan perempuan, tapi karena perempuan lebih memperhatikan aspek relationship, kemudian aspek rumah tangga dan hubungan dengan keluarga, maka disarankan bisa melatih diri untuk lebih sabar dan berpikir lebih tenang. Jangan bertindak pada saat emosi. Oke. Jadi biasanya kami menyarankan adalah tarik nafas dalam dulu, tahan dulu, pikir dulu sebelum kita bereaksi. Karena di tahun kuda api yang apinya sangat kuat, orang akan cepat bereaksi. Iya. Harusnya kita mengamati dulu, oke. Kita baru memberikan tanggapan atau respon. Gitu. Sedangkan kalau tahun kuda api bikin orang maunya langsung, dar-dar meledak-ledak kayak gitu. Nah, ini memicu konflik. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita mau konflik terus-menerus? Kan nggak mungkin gitu. Betul. Dengan demikian, pada saat kita mengetahui hal ini, kita aware, kita bisa mengendalikan diri kita untuk lebih sabar. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, di tahun kuda api juga adalah tahun yang penuh dengan bunga percintaan. Kayak gitu ya. Artinya tahun oke cari jodoh? Yes, jadi bagi yang masih jomblo gitu ya, kita sebutnya rasa romantisme akan meningkat. Nah, ya. Jadi supply-nya meningkat nih, akan mengimbangi dengan demand-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa bunga percintaan bisa lebih banyak, jadi orang bisa aktif mencari untuk jodoh misalnya. Nah, cari jodoh ada berbagai cara, kayak gitu ya. Tetapi bagi yang sudah baru pasangan, harus menghindari skandal. Of course. Sisi positifnya dengan pasangan akan bisa harmonis, sisi negatifnya ya kalau cari di luar yang gawat kayak gitu. Jadi harus bisa mengendalikan diri gitu. Kadang romantismenya kamu nggak nyari, orang lain datengin kamu. Nah, ini adalah pilihan. Jadi saya info dulu, kalau dalam feng shui mau menikah, mau bercerai, mau selingkuh, atau misalnya mau punya banyak istri, itu adalah pilihan, bukan takdir. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang aku ditakdirkan istrinya berapa, atau aku ditakdirkan suaminya berapa, atau aku ditakdirkan bercerai berapa kali, tidak. Itu adalah pilihan. Kayak gitu. Jadi pada saat itu datang, itu adalah pilihan kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita yang masih jomblo,
ya disarankan di tahun ini lebih aktif mencari kayak gitu. Mungkin sekarang zaman now bisa lewat dating apps ya. Tetapi karena di luar terlihat indah dan megah tapi dalamnya kosong ya. Jadi harus diverifikasi dulu kayak gitu. Cuma saya mau info show yang punya hoki asmara bagus. Asik. Iya. Kalau hoki asmara ini berarti kalau masih jomblo ada opportunity untuk bisa bertemu jodoh. Dan kalau misalnya sudah berpasangan bisa lebih harmonis dengan pasangannya. Oke. Jadi show yang hoki asmara itu ada 5. Bagus. Ya, itu show kelinci, show macan, show kambing, show anjing, dan show ayam. Aku akhirnya aku ada yang hoki tadi nih. Jadi kelima show ini ya di tahun ini bisa mencoba untuk meningkatkan penampilan diri. Ya, bagi yang jomblo ya. Bagi yang jomblo, ya. Biasanya mengubah penampilan bisa meningkatkan peluang jodoh. Misalnya packagingnya ceritanya kemarin kurang laku nih, jadi packagingnya harus diperbaiki kayak gitu. Misalnya paling gampang biasanya kita adalah potong rambut. Jadi kalau rambutnya panjang jadi pendek, kalau rambutnya pendek boleh dipanjangin, atau lurus dikeritingin, keriting dilurusin. Kurang lebih seperti itu, bisa mengubah penampilan. Suggest, potong atau enggak? Tiba-tiba personal konsultan. Kalau kan udah berpasangan kan, sebenarnya doesn't matter selama suami kamu oke. Kayak gitu. Kalau kamu merasa bahwa beban pekerjaan lagi banyak dan rambut pendek bikin kamu lebih ringan, lebih fresh, potong. Ini kamu amati apakah pada saat rambut kamu pendek kamu lebih hoki atau enggak. Itu bisa diamati polanya. Kayak gitu. Jadi apakah potong pendek atau panjang dari kamu sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks jodoh, ini hanya mengubah packaging. Dalam arti kalau kemarin kita kurang menarik, kita buat diri kita lebih menarik. Terus kemudian yang kedua, menarik itu bukan berarti saya harus oplos di Korea. Saya nggak mengajarkan begitu ya. Maksud saya mengubah penampilan. Jadi misalnya ada potong rambut, kemudian gaya kita berpakaian lebih rapi, lebih bersih, lebih wangi, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita harus proaktif meminta bantuan dari orang sekitar untuk kenalin. Oh, biro jodoh. Iya, gitu. Bukan nggak harus biro jodoh, cuma maksudnya dengan saudara, dengan teman. Karena mereka mengenal kita kan. Jadi mereka bisa mencari, kenalin ke siapa yang kira-kira cocok. Gak usah malu gitu. Kan orang malu ya, minta tolong kenalin. Justru di tahun ini kalau hoki asmara lagi bagus, minta tolong. Karena siapa tahu bisa dikenalin. Gitu. Menarik. Nah, tadi kan sempat menarik juga bahwa merubah penampilan itu ada kaitannya dengan hoki gitu kan. Apakah itu selalu tepat? Contoh, aku tuh sering scrolling media sosial bahwa good looking tuh pasti dalam karir lebih beruntung, mencari pekerjaan, atau tadi mungkin dalam jodoh juga harus good looking biar orang tertarik sama kita. Apakah benar-benar semengaruh itu komposisi wajah kita terhadap peruntungan Feng Shui? Sebenarnya kalau berbicara tentang wajah, ada satu cabang ilmu disebut dengan face reading atau membaca wajah. Jadi membaca wajah kita itu memberikan gambaran bagaimana hoki kita saat ini. Kan kita bisa lebih gemuk, bisa lebih kurus, ya, bisa kulitnya lebih cerah, ya kan, bisa lebih kusam gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana hoki kita saat ini. Kayak gitu. Dalam ilmu pembacaan wajah ini gitu ya, sebagai info saya bukan paranormal ya, saya tidak menerawang gitu ya, dan ini bukan hasil intuisi atau terawangan, tapi ini adalah ilmu yang dipelajari, bahwa kalau kita melihat orang kaya dan sukses dunia tidak harus cantik atau ganteng, ya. Setuju. Dan nggak semua orang cantik atau ganteng itu malah punya pasangan. Kalau kita lihat banyak sekali artis-artis yang sangat ganteng dan cantik malah tetap melajang sampai mereka usia udah senior, kayak gitu ya. Jadi bukan masalah cantik atau gantengnya, kayak gitu. Tapi ada fitur-fitur wajah yang bisa kita optimalkan supaya kita bisa sukses dan hoki seperti mereka. So, dalam konteks penampilan gitu ya, sebenarnya bukan harus cantik atau ganteng, good looking, tapi looking good dalam arti pada saat dilihat tidak terlalu menusuk mata. Agree. Karena kan semua orang nggak ada yang sempurna. Ada yang cantik ganteng, tapi kan ada yang smart, relatif ada yang lah ini gitu. Tapi kan namanya kerapihan, kemudian istilahnya penampilan yang profesional dan baik sesuai profesi masing-masing itu diperlukan. Ya kan? Karena kita pada saat bertemu orang kita perlu build trust. Kita perlu membangun kepercayaan, kemudian kita perlu istilahnya membawa diri kita dengan keramahan supaya orang mau mulai ngobrol sama kita. Kalau kita mukanya, kadang kita nggak menyadari ya, mungkin ya nanti teman-teman di rumah coba lihat di kaca gitu ya, kalau mukanya lagi biasa aja, apakah terlihat indah, ramah, dan kamu suka nggak? Kalau kamu aja nggak suka, gimana orang lain? Kamu ngerti kan? So, you have to, pertama adalah, sebenarnya saya nggak ngomongin bentuk mukanya dulu ya, tapi attitude-nya dulu. Berarti belajar untuk tersenyum ya, jangan di tengah
siang bolong di pinggir di pinggir ruangan senyum-senyum sendiri ya kan itu kan juga aneh gitu ya. Tik sambil senyum. Enggak, cuma maksudnya kamu belajar tersenyum di depan kaca gitu ya. Kalau fotonya jadi bagus, ketemu orang juga terlihat lebih ramah kayak gitu ya. Terus kemudian kadang ada orang yang matanya terlalu tajam. Jadi ngeliatin orang tuh kayak terlalu tegang banget gitu kan ya. Nah, itu membuat orang menjadi nggak nyaman gitu. Orang bicara menjadi nggak nyaman. Intimidatif lah ya. Yes. Dan satu sisi adalah kerapian kita. Bagaimana rambutnya kita kalau apa kayak jabrek nggak disisir atau misalnya ada bau-bau tertentu karena nggak dicuci berbulan-bulan gitu. Itu kan sudah bikin orang ilfeel. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan good looking tapi looking good. Jadi di mana orang bisa mau terbuka mendekati kita, ngobrol sama kita, happy sama kita. Iya, pembawaan diri lah ya. Betul. Kalau relate juga kalau seandainya kita lagi mungkin dalam proses mencari kerja, ya memang ketika proses interview harus rapih ya. Yes, jadi semua ini bisa dilatih, bukan suatu yang kayak aku ditakdirkan begini mukanya, emang nasibnya begini, susah dapet jodoh, enggak, tidak seperti itu. Tapi bisa diperbaiki dari attitude-nya kita, nomor 1. Nomor 2, kalau dalam face reading untuk lebih hoki, saya kasih tipsnya. Posisi muka saya. Tips yang pertama adalah untuk wajah hoki. Dan yang hoki itu adalah harus cerah. Cerah itu apakah kulitnya putih? Bukan putih, tetapi biasanya cerah itu terlihat lebih glowing. Terus kemudian berarti kan kulitnya harus mulus. Waduh, kayak gitu. Jadi pertama pos cerah, yang kedua adalah mulus kayak gitu. Jadi kalau ada jerawat jangan dirawat lama-lama. Kayak gitu. Harus cepat diberesin gitu. Kadang jerawat itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi gaya hidup kita yang kurang, misalnya kita kurang tidur, kemudian stres tinggi, kemudian berlemak dan gula tinggi. Nah, itu bisa membuat muka kita berjerawat. Pada saat kamu melihat orang yang antara mukanya mulus sama yang berjerawat, otomatis yang mulus kan akan lebih enak dilihat. Itu disebutnya looking good gitu. Tapi sebenarnya dalam feng shui, muka yang mulus itu hokinya mulus. Kayak gitu, dan cerah gitu ya. Pada saat 10 orang berjejer, biasanya kita tidak melihat orang yang paling cantik yang mana, tapi kita melihat dulu siapa yang lebih cerah. Kayak gitu. Nah, cerah ini yang saya maksud cerah tuh nggak perlu kayak Sadako, tahu Sadako? Ya nggak perlu begitu gitu ya. Dan setara artis K-pop lah ya. Dan nggak perlu kayak Putri Salju, nggak perlu gitu. Yang penting adalah kita lebih cerah dari rata-rata orang. Dan biasanya kita maksimal bisa cerah itu adalah bagian dalam kulit yang ini. Kayak gitu. Jadi kalau antara ini dan ini jaraknya jauh. Itu PR. Nah, bagaimana membuat cerah? Gitu. Terus bagaimana membuat cerah gitu kan ya? Pertama adalah gunakan sunblock dulu. Sunblock. Dan kalau kita lagi di outdoor jangan lupa pakai topi, pakai payung. Lindungilah wajah kita. Kayak gitu ya. Karena kalau gelap, apalagi gelapnya nggak rata, itu akan kurang good looking lah. Kurang looking good kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita bisa makan vitamin C. Vitamin C kan bisa mencerahkan dari dalam. Dan yang ketiga adalah makan buah dan sayuran supaya glowing kulitnya. Jadi tidak perlu operasi plastik untuk membawa hoki ya. Tapi mungkin kalau dia operasi plastik jadi lebih cantik ya jawabannya boleh gitu. Jadi kalau dalam feng shui itu kita tidak menentang operasi plastik. Gitu. Tapi pada saat operasi harus menjadi lebih baik. Karena kan kita lihat banyak artis-artis K-pop yang setelah operasi mereka bisa menjadi artis, hokinya lebih bagus kan? Iya kayak sih. Gitu. Jadi poinnya bukan operasi tidak operasi, tapi operasinya harus hasilnya bagus. Kayak gitu, hasil bagus sesuai dengan panduan face reading kayak gitu. Ada juga. Berarti kalau mau operasi plastik bisa ke ahli feng shui dulu ya? Bisa mana sebenarnya. Yang diubah ya? Bisa. Cuma maksud saya ini bukan suatu keharusan ya, dalam arti gue harus operasi plastik supaya gue lebih hoki. Tidak. Sebenarnya bukan itu. Itu hanya faktor pendukung aja kayak gitu. Tapi pada saat oplas harus lebih baik hasilnya, menunjukkan hoki yang lebih bagus. Dan biasanya kalau dalam feng shui itu ekstrimnya itu adalah bahwa sebagian juga klien yang mencari kita adalah mereka mencari hari baik untuk melakukan operasinya. Kayak gitu. Jadi kan kalau bisa pada saat kita dioperasi itu jangan hari buruk kita. Jangan hari yang tidak harmonis. Karena kalau hari nggak harmonis tuh kadang dokternya miskom atau susternya miskom, ada amit-amit ada yang ketinggalan. Kayak gitu kan. Enggak, maksud saya itu kan ini hari dan jam baik untuk melakukan ini adalah alat bantu. Kita mengharapkan hari itu berjalan dengan baik dan penyembuhannya juga baik. Kayak gitu. Jadi kami tidak menentang itu. But if you wanna try to looking good, jawabannya boleh. Boleh. Ngaruh juga nggak sih ilmu feng shui itu pelajari aura orang nggak sih? Katanya ada orang yang datang tuh udah, wah ini auranya besar, auranya gimana? Enggak ya? Kalau karena kita menerapkan feng shui yang ilmiah dan saya bukan paranormal, jadi saya itu nggak bisa beda keilmuan. Iya. Jadi saya nggak bisa baca, saya tidak bisa membaca aura. But dari wajah kita bisa melihat. Paling gampang gini, dari wajah sebenarnya kita bisa melihat.
Kalau pada saat kita melihat satu orang mukanya lagi murung, lagi stres, kan kita tahu aura gelap. yes, auranya gelap, maksudnya lagi stres kayak gitu. Dan pada saat kita ketemu orang dia happy, senyum dan matanya berbinar, kita tahu orangnya lagi hoki dan kita feelingnya juga good. Kayak gitu. Tapi jadi saya nggak bisa menjawab itu karena itu bukan keahlian saya untuk aura. Beda gitu. ya. Iya, tetapi kalau kita mau dari wajah kita mau dapat hoki, kita harus pantaskan diri kita pantas untuk dapetin hoki. Jadi jadilah orang yang hoki right away. Jadi tersenyumlah, berbahagialah. Saya pantas untuk menjadi hoki. Dan gitu. yang paling penting di tahun ini adalah sabar. Yes. Dan gitu kuat mental karena Betul. memang tahun ini penuh cobaan ya. Tahun ini tahun yang apinya sangat kuat. Apinya sangat kuat. Jadi perlu ada kestabilan emosi kita. Jadi kami misalnya berpikiran Jernih. lebih sabar, kemudian berpikiran tenang, dan jadilah praktis dan realistis. Praktis dan realistis. Betul. Gitu. Thank you so much, Thank you. Ci Angel. Ini kalau ngobrolin soal Feng Shui dan peruntungan mungkin bisa berhari-hari karena Yes. pasti semua pengen satu-satu personal. Thank you. Semoga informasi tadi bermanfaat buat Okezoners. Dan tadi mungkin kalau ada banyak pertanyaan kayak tahun ini kok biar gue bisa hoki lagi gimana yang tadi sabar, lalu merawat diri, mencintai diri sendiri lah yang paling penting. Karena di tahun kuda api jujur aja, karena orang terlalu bersemangat, maka mereka akan banyak aktivitas, akhirnya kecapean. Jadi kesehatan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan ya, terutama perempuan-perempuan biasa karena kan sebagai ibu tuh multitasking ya gitu ya. Jadi harus bisa untuk menjaga energinya jangan terlalu low. Jadi di tahun ini sebenarnya menjaga kesehatan merupakan salah satu key juga, salah satu kunci yang penting. Jadi cukup istirahat, cukup minum, stres dikendalikan, tariklah nafas dalam. Kayak gitu, pada saat menghadapi sesuatu menarik nafas dalam. Sepertinya ini sangat relate dengan saya. Baiklah, Iya. terima kasih Ci Angel. Sama-sama. Sampai jumpa Okezoners. Jangan lupa nonton Perspektif di YouTube Oke Vibe setiap Sabtu jam 6 sore. Bye-bye.